Wahai orang kaya, janganlah kamu pongah dengan kekayaanmu. Janganlah merasa angkuh dengan kekayaan yang kau miliki. Sebab mungkin saja esok hari akan datang ujian yang membuatmu jadi miskin. Janganlah hidupmu kau sandarkan pada materi. Akan tetapi, bergantunglah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dunia ini penjara bagi mukmin. Pada Selasa sore 13 Rajab tahun 545 Hijriah di madrasah, Syekh Abdul Qadir berbicara, seorang mukmin merasa jauh dari dunia, sementara ahli zuhud merasa jauh dari akhirat, dan orang arif merasa jauh dari segala sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin itu terpenjara di dunia, meskipun ia memiliki kelapangan rezeki dan tempat tinggal bersama keluarganya, namun mereka mentransfer hartanya kepada orang lain, tertawar yang di sekitarnya, padahal mereka berada dalam penjara batin. Kegembiraan di wajah mereka seringkali hanya menutupi kesedihan di hati. Mereka mengenal dunia, namun hati mereka segera menolak dunia itu. Penolakan pertama datang karena takut jika terpengaruh oleh dunia tersebut, sehingga ketika berbuat demikian, pintu akhirat pun terbuka untuknya. Kemudian, ketika seseorang menolak dunia lagi, akhirat datang mendekatinya dan memeluknya. Namun, dunia tetap ditolak untuk ketiga kalinya, dan ia pun bermukim bersama akhirat. Pada saat itu, kelembutan dan cahaya Allah mendatanginya, dan akhirat pun ditolak. Lalu dunia bertanya, "Mengapa engkau menolakku?" Ia menjawab, "Kurasa aku lebih baik darimu." Dan akhirat juga bertanya, "Kenapa kamu menolakku?" Ia menjawab, "Karena aku baru diciptakan dan tergambar, sementara kamu berbeda." Dan ketika itu makrifat kepada Tuhan menjadi lebih sempurna. Ia terbebas dari segala sesuatu kecuali Allah, jauh dari dunia dan akhirat, hingga dunia berbalik menjadi pelayannya. Tujulah Tuhanmu dengan perangkat yang ada. Tinggalkan masa lalu dan fokus pada masa depan. Dan semoga esok datang lagi dan kamu telah mati dalam keadaan beriman. Wahai orang kaya, janganlah merasa sombong dengan kekayaanmu. Sebab bisa jadi esok datang kemiskinan yang mengharuskanmu hidup dalam kefakiran. Janganlah keberadaanmu bergantung pada materi, tetapi bergantunglah selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakanlah beribadah, tinggalkan kebinasaan. Jika tradisi buruk terbakar, maka hukum yang ada di alam tradisi itu juga akan berubah, sehingga Allah merubah dirimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perubahan diri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Keluarlah dari nafsu dan dunia yang mendekam dalam hati. Penuhilah dengan kebaikan hingga keberadaan itu kembali kepadamu. Seorang ulama berkata bahwa puasa dan sholat di malam hari itu sunyi dan tumbuh di atas makanan. Selamanya keduanya benar. Pertama datang makanan, lalu warna makanan, kemudian dimakan. Membersihkan tangan lalu datang menjumpai Allah. Kemudian sunyi, terputus, ramai, kembali, menyerahkan tempat tinggal dan tercabut. Jika hati telah baik kepada Allah, maka ia akan diberi kekuasaan atas bumi dan pancaran dakwah diserahkan padanya. Bersabar atas siksaan
untuk merombak kebatilan juga diserahkan kepadanya. Hakikat kebenaran diberikan dan diperbekalkan. Kalaupun ia kaya, batinnya tetap dipenuhi hukum Allah. Makanan haram bisa mematikan hati, tetapi makanan halal justru memperhidupkan hati. Satu suapan bisa menerangi hati dan yang lain memperpendeknya. Satu suapan mendekatkan pada dunia dan yang lain pada akhirat. Makanan haram membimbangkan hidup di dunia, mendorong jiwa untuk berbuat maksiat. Tapi makanan halal mempertebal diri ke akhirat dan mendorong untuk taat kepada Allah. Makanan halal mendekatkan hati kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Makrifat kepada Allah hanya bisa didapatkan setelah beramal berdasarkan hukum Allah. Setelah pembenaran dan kebenaran, setelah bertauhid dan berpegang teguh padanya. Setelah semua ini, seseorang menjadi merdeka dari ciptaan. Bagaimana kamu mengenal Allah jika yang kamu kenal hanya seputar makanan, minuman, busana, dan kawin tanpa mempedulikan asal-usulnya? Hadis Nabi tentang makanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa tidak peduli dari mana makanan dan minuman diperoleh, maka Allah juga tidak mengambil peduli dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka." Janganlah mabuk dengan dunia. Kamu tidak perlu menghiraukan keberadaan dunia. Jangan mabuk kepayang dengannya. Jangan tempa dirimu oleh dunia, selain untuk menyampaikan masalah-masalah yang bisa dicerna. Sampaikan apa yang diberikan Tuhan. Berlemah lembutlah, ciptakan kondisi menurut akhlak Allah dan tindakan menurut perintahnya. Ada dua jenis pengajar, yakni guru hikmah dan guru ilmu. Mereka menggiring menuju pintu Allah. Ada dua pintu yang pasti dimasuki manusia, yakni pintu makhluk dan pintu Allah, pintu dunia dan pintu akhirat. Pertama, pintu makhluk. Kedua, pintu Allah. Kamu tidak mungkin memahami rahasia pintu akhirat kecuali setelah melewati pintu pertama, yaitu pembebasan hati dari unsur dunia hingga masuk ke pintu akhirat. Menyambut guru hikmah. Sambutlah guru hikmah hingga mengantarmu ke pintu guru ilmu. Bebaskan diri dari makhluk hingga mengenal Allah. Keduanya selamanya bertentangan, tidak pernah bisa dipadukan. Hati seharusnya menjadi tempat asma Allah, jangan menggandeng yang lain. Jika malaikat saja tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, bagaimana mungkin Allah akan masuk ke hati yang berisi patung berhala? Hancurkan berhala, sucikan hati, maka kamu akan melihat persesuaian dengannya mendatangimu. Hancurkan berhala, sucikan hati, maka kamu akan melihat persesuaian dengannya mendatangimu. Dan kamu akan melihat keajaiban-keajaiban yang belum pernah sama sekali kamu lihat. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dan lepaskanlah kami dari siksa neraka. Demikianlah sahabat, sebuah wejangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.